Tapi yang jarang justru pada aspek praktis tuh Mas. Ya, jadi pada aspek praktis, berapa banyak eksportir yang betul-betul berinteraksi langsung dengan customer ini yang mau saya dorong lewat teman-teman kemitraan. Karena teman-teman punya advantages tinggal di luar negeri, berbicara bahasa luar negeri, ya negara bahasa setempat, dan itu aset sangat berharga kalau kita bicara marketing. Ya, teman-teman bisa langsung akses penetrasi, berinteraksi langsung dengan bahasa lokal, dan itu jauh lebih dipercaya dibandingkan pertemuan B2B yang terlalu formalistis seperti expo-expo atau fair, ya Mas Ekal ya. Itu bulu mata aja kan bisa tembus karena Mas Vicky itu berinteraksi langsung dengan orang Turki dengan bahasa Turki kan. Jadi tim kita memang istilahnya memang penetrasinya bisa diterima dengan baik secara kultural. Ya, kalau enggak trustnya gimana mau dapet dan sebagainya lah ya. Ada yang kita tunggu Betul, Mas Pak. Tuhan, kita mulai aja. Berapapun Mungkin pesertanya. baik, mungkin kita mulai aja Pak. Ya, saya mulai dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi salam wabarakatuh. 24 jam, salam perhimpunan. Alhamdulillah setelah 2 pekan kita telah berlibur ya. Kemungkinan pada hari ini kita akan membahas B2B ya, business to business ini. Dan menggunakan trade map sebagai tools yang akan kita gunakan di B2B pada hari ini. Sambil sharing ya, ambil diskusi ya. Secara praktek lapangannya bagaimana? Mungkin kemarin sudah belajar terkait yang namanya budgeting seperti yang Pak Emil sampaikan. Pada hari ini kita mungkin akan belajar secara teoretikalnya dan secara praktikalnya. Dan akan dilanjut juga karena di sesi terakhir, pada akhir sesi nanti mungkin teman-teman yang bersedia menjadi mitra pada program kemitraan ini bisa langsung menghubungi saya nantinya, dan mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan Pak Emil sampaikan. Baik, mungkin terima kasih. Waktu kepada Bapak Emil kami persilahkan Bapak. Silakan. Baik, Mas Wan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam 24 jam ya. Selamat pagi dan siang dan juga malam. Makasih Mas Asmi, Mas Dohan ya, Mas Haikal dan juga Mas Santri Asia. Siapa nih? Mbak Santriatus. Oke. Oh, Mbak Santriatus. Oh iya, Turki kah? Turki ya? Iya, Pak. Iya, Dia betul. dari Iya, Pak. Turki juga. Betul, Pak. Oh iya, Turki ya. Kita nggak ketemu kemarin ya sama Mbak. Siapa kemarin? Fatiatul kalau kemarin ya? Iya, Fatiatul. kemarin Mbak Oh ya. Fatia. Waktu di Galata Port ya. Baik, jadi pada sesi hari ini saya akan sharing mengenai pendekatan dalam riset pasar ya, baik untuk keperluan ekspor maupun impor sebetulnya ya, dua hal. Memang seperti yang saya selalu sampaikan, kalau kita ngomongin ekspor sebetulnya kita nggak lepas dari ngomongin impor. Makanya saya suka bingung kalau ada orang bilang, oh kita anti impor. Kalau anti impor berarti anti ekspor dong. Kan berarti kalau nggak ada impor berarti nggak ada ekspor ya. Betul, betul, Pak. Jadi jadi kalau kita ngomongin ekspor impor sebetulnya itu bebas nilai. Bebas nilai itu artinya dia netral aja, netral sebagai sebuah kegiatan yang hukumnya boleh muamalah gitu kan. Tapi nanti kita babnya mengenai bagaimana kita mendahulukan nih kalau kita bicara perspektif Indonesia, bagaimana kita mendahulukan untuk bisa turut ambil bagian dalam kegiatan promosi UKM ekspor. Itu satu ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau kita ngomongin impor, perspektif Mas Asmi atau Mas Haikal misalnya yang di Turki, kalau bicaranya mau mendatangkan produk Indonesia, berarti kan ngimpor Mas, bener nggak? Betul, Pak. Ya, Betul, Pak berarti Emil. ngimpor dari Indonesia. jadi jangan mix up dengan istilah, jangan mix up dengan semangat yang berlebihan. Tetap semangat ya di dalam trade kita bicaranya loyalitas untuk create value ya. Nah, jadi balik ke bagaimana hari ini kita coba untuk fokus bagaimana kita melakukan riset. Ada dua pendekatan sebetulnya tadi saya sudah sampaikan ke Mas Dohan di awal. Yang pertama pendekatan akademis. Ya, pendekatan akademis dilakukan nggak? Dilakukan. Ya, jadi kami melakukan pendekatan akademis seperti misalnya menggunakan tools-tools ya, trade map, ITC tools, ya ada 3 tools paling nggak. Yang pertama adalah trade map. Bisa dibuka nggak teman-teman trade map supaya teman-teman lihat langsung. Ya, trademap.org. Sekarang pertanyaan Sebentar, saya, Pak. teman-teman sudah daftar sebagai user belum? Sebagai student? Itu gratis loh. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah lama banget, Pak. Oke, good.
Ya, udah lama. Oke, good ya. Yang kedua berarti harus dipakai karena data terakhirnya lumayan kok 2023. Yang awal sebagian udah ada, tapi sebagian masih 2022. Saya nggak tahu sekarang mungkin udah diupdate lagi ya. Tapi dia selalu update kok ya karena trade map atau ITC Trade Tools itu sebetulnya adalah dari WTO, dari United Nations, yang kemudian semua negara yang komit di dalam perdagangan ekspor impor itu melakukan yang namanya harmonisasi data. Jadi datanya itu memang diolah ya real, ya update real, kecuali sejumlah negara yang memang tidak membuka data ekspor impornya, kayak misalnya mungkin Korea Utara mungkin agak terbatas tuh dapetinnya gitu ya, karena mereka nggak UN gitu ya. Nah, silakan dibuka trade map di situ. Teman-teman bisa masuk ke login sebagai user masing-masing dan sebagai pendekatan akademis pertama, teman-teman bisa melihat atau melakukan pengecekan yang namanya market share. Ya, market share-nya suatu produk yang di import ya. Ketika misalnya kita ngomongin contoh bulu mata deh. Kita bisa langsung lihat berapa sih impor bulu mata atau nilai HS code ya berdasarkan HS code. Nah, teman-teman bisa lihat ada di halaman mukanya trade map itu kan ada langsung pilihan country origin sama destination, bener nggak? Kemudian dikasih pilihan ekspor atau impor. Lihat, ada dua kan? Atau saya buka juga deh, ya. Buka. Sebentar ya. Sambil saya buka juga nih. Oh iya Pak, betul Pak. Ada Betul eksportir ya? ke country dan juga destination country-nya Pak. Betul, ada exporting, ada destination. Kemudian teman-teman bisa milih mau ngolah datanya berdasarkan time series kah, atau berdasarkan yearly, dan sebagainya itu ada pilihannya kalau saya nggak salah. Bener nggak? Bener Pak. Saya juga lagi Bener ya? ngebuka Pak ini Pak. Bentar Pak, Aduh, ini saya kok lupa saya... password saya Pak. Pas nyoba login lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya yang berbayar sih bisa sampai buka ini tuh, bisa buka tahu kita importir di negara tersebut siapa. Canggih nggak? Mantap Bentar itu Pak. ya. Tapi eh, kalau kalau nggak salah Pak itu harus kita daftarin secara perusahaannya dulu nggak sih Pak? Kalau misalkan kayak Ada gitu. empat kategori. Yang pertama student. Student itu ada yang versi berbayarnya juga kalau saya nggak salah ya. Student itu harus membuktikan bahwa teman-teman memang berasal dari mahasiswa sebuah perguruan tinggi, kemudian daftar sebagai student. Nanti HS code-nya memang nggak sebanyak kalau yang perusahaan dan berbayar profesional. Jadi ntar dia bisa misalnya gini, HS code itu kan bisa bisa 8 sampai 10 digit ya. Jadi tergantung, misalnya dia cuma ngasih dibuka 4 digit pertama, 6403 atau kelompok 64. Atau misalnya kelompok 24 boleh tapi hanya besarannya aja. Misalnya kategori hortikultura, pangan misalnya gitu kan. Ya. Tapi untuk tahu jenisnya apa nggak kelihatan. HS code yang 4 digit ke-6 dan ke-8 nggak kelihatan. Itu bisa begitu Mas. Mas Ekal ya. Jadi kalau yang berbayar bedanya adalah untuk sampai ke 8 digit detail itu bisa dibuka sama kita. Sementara untuk yang pendaftar free subscriber atau free, ya jadi benar-benar istilahnya yang open yang gratis, itu biasa mungkin cuma dibuka 4 dan mungkin sampai 6 sebagian ya. Saya lanjut ya. Nah, jadi pendekatan di akademis pertama ini saya sambil sharing deh ya. Saya sambil share layar sebentar. Oh, gabung ya Mas Radia ya. Apa kabar Mas Radia? Pak, sehat Pak. Aduh, kabar sehat Sehat, juga Pak. Saya izin nyimak ya Pak. alhamdulillah. Ya, silakan, silakan. Ini Apa? pas nih waktunya nih. Waktunya pas nggak malam-malam Habis. banget nih di New Zealand nih. Oh iya, kita yang sesi budgeting udah pertemuan sebelumnya tuh Mas Radia. Saya bilang sama Mas Doan, Asli. budgeting penting supaya supaya teman-teman dapatnya bisa lihat rekaman lah kalau masih Saya mau lihat di lihat-lihat rekaman sama gitu. ini. Laporannya teman-teman, Mas Akmal, Mas Dohan gitu Pak. Oh, oke, good, good. Ya, ya. Siap-siap Oke, Pak. kita Izin Pak. masuk lagi ke TradeMap ya. Jadi misalnya teman-teman bisa, kalau saya langsung aja deh ya, biar agak lebih real ya yang kita omongin gitu kan. Misalnya kita ngomongin eyelash nih ya. Kenapa? Nggak tahu yang mana. Eyelash, Turkiye, kemudian partner regionnya saya buka dulu aja supaya saya tahu gitu kan ya. Kemudian trade indikator.
Nah, ini saya pengen lihat nih ya, teman-teman ya. Jadi kalau bulu mata palsu atau false eyelash itu nggak bisa dilihat detailnya persisnya berapa ya. Nilai importnya Turki dari Cina, dari Indonesia, tapi hanya berdasarkan kelompok produk. Ya, kita lihat nih produknya 6704, lihat ya teman-teman ya. Lihat produk 6704 untuk kategori wigs, false beards, eyebrows, dan eyelash. Ya. Nah, dari sini kita bisa coba untuk paling nggak dapat gambaran utama lah tentang siapa sih penguasa pasar utama yang ada di Turki gitu ya. Dan juga supplying countries-nya siapa aja. Kita bisa lihat nilai import ya dari Cina compare to Indonesia itu bisa sekitar berapa kali itu? 4 kali lipatnya ya. Jadi kalau secara produk kita sekarang memang posisinya nomor 2. Tapi value produknya bulu mata, value itu artinya bukan nilai uangnya, tapi produk value proposition-nya gitu ya. Value proposition dari produk bulu mata Indonesia adalah kita bisa custom, teman-teman. Seperti yang saya cerita kemarin waktu kita meeting di Galata Port. Ingat kan, Mas Hasmi? Ya. Jadi kelebihannya adalah karena kita bisa custom, sementara kalau untuk Cina itu biasanya kan massal ya, teman-teman ya. Akhirnya mereka tidak fleksibel dalam mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan customer gitu ya. Nah, karena nilainya masih cukup jauh gitu ya dari total market share-nya, maka sebetulnya peluang untuk kita bisa meraih porsi kue yang lebih besar di Turki itu makanya besar. Masih cukup besar, Mas. Ibaratnya nggak padat lah. Nah, ini bisa dikombin dengan tools-tools lain seperti namanya market gap analysis. Jadi kalau dibuka, ini pendekatan akademis ya yang kita ngomongin sebentar ya. Nanti yang saya lebih mau tertarik, elaborasinya adalah yang pendekatan lapangan yang justru jarang dipraktikkan oleh teman-teman eksportir. Ya, kalau akademis, Mas Radia, Mas Haikal, Mas Asmi sebagai orang-orang terdidik pendidikan S1 luar negeri, insya Allah kalau riset main ngolah data biasa lah gitu ya. Ya, silakan aja gitu ya. Artinya saya nggak mau terlalu banyak berbicara di situ karena itu porsinya di dunia kuliah. Apalagi kayak Asmi atau Haikal yang mungkin di international trade ya jurusannya ya. Itu Iya, Pak. itu pasti mainan sehari-hari lah nanti ya, terutama di tahun ketiga mungkin untuk bicara pengolahan data dan bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di ITC Tools untuk mendapatkan gambaran ya mengenai potensi pasar di negara setempat gitu ya. Tapi nanti di bab kedua yang mau kita bahas lebih banyak tentang bagaimana kami secara praktis melakukan pendekatan frontline ya di market setempat di mana kita berinteraksi langsung dengan customer. Nah, masih balik di bab pertama pendekatan akademis, maka silakan nanti ketika teman-teman katakanlah mau jalan sendiri atau mau bersama dengan untuk bermitra, maka pendekatan akademis untuk bisa menggambar market itu penting ya sebagai awal. Kita juga waktu awal selain menggunakan analisis ini, kita juga diskusi tentang trade tarif ya. Jadi ada namanya di tools market access itu untuk lihat Indonesia untuk produk bulu mata terhadap Turki itu punya preferensial tarif nggak? Nah ini Mas Radia sebagai orang Kementerian Perdagangan pasti familiar nih ya dengan yang namanya trade preferential agreement ya. Jadi ada semacam tarif preferensial dikarenakan memang diplomasi negara antara kedua negara tersebut memang sudah optimal. Sementara misalnya untuk sejumlah komoditas tertentu, karena diplomasinya tidak optimal, atau mungkin karena proteksi misalnya, atau misalnya karena persaingan dagang misalnya gitu ya, maka kita bisa jadi bukan cuman nggak dapat tarif preferensial, tapi diblok teman-teman. Ya, diblok tuh disusahin. Ya, saya ambil contoh apa? Misalnya untuk produk-produk tekstil mau masuk ke Turki. Wah, bunuh diri. Kenapa? Karena Turki pun melakukan proteksi terhadap produk tekstil mereka. Jadi dalam hal ini karena Indonesia dan Turki sama-sama kuat di produk tekstil gitu ya, maka kecenderungannya dua negara ini akan saling memproteksi gitu. Kira-kira begitu. Ya, sehingga akhirnya kalau ada orang nanya, "Mas, mau kirim apa produk fashion baju kemana?" Ke Turki, waduh udah kalah bersaing duluan di tarifnya. Ya, jadi udah susah gitu ya. Sehingga dalam hal menentukan jenis
nyoba ya. Ini yang halo, Mas Dohan masih bersama saya? Masih Mbak, masih. Oke, saya lanjut ya. Jadi masih oke, good. Tadi sempat freeze. Jadi penting supaya kita bisa melakukan ini secara berjenjang. Secara makro kita dapat arah mengenai negara-negara mana saja yang bisa kita jajaki sebagai negara tujuan gitu ya. Kira-kira gitu pertama. Jadi kan saya ingat pertanyaan Mas Haikal yang lalu pas kita ketemuan, gimana sih nentuin negara yang mau kita uji gitu ya. Misalnya mau kita coba cek, ingat gak Mas Haikal nanya sempat ya. Jadi Iya, Pak. kalau saya hidupnya ekspor impor tuh bukan gara-gara teman-teman udah punya kecintaan duluan terhadap Turki, misalnya terhadap Turki Utsmani atau sejarahnya, sehingga akhirnya oh pokoknya dikit-dikit maunya ekspor ke Turki. Nggak begitu. Kalau sekarang kan lagi semangat keturkian lagi tinggi nih. Akhirnya banyak sekali eksportir pun juga dikit-dikit bilang, Pak Emil mau ekspor apa? Produk ini pempek atau produk berbasis ikan. Waduh, kalau penjajakan tuh nggak ada kompasnya, nggak ada risetnya gitu ya, maka ibarat nyoba-nyoba gitu ya, kita cuma nyoba-nyoba doang gitu ya, tapi nggak punya kompas. Dapat ya teman-teman ya? Jadi kompas, jadi riset menggunakan data-data seperti yang disediakan oleh ITC itu penting sebagai langkah pertama memberikan arah, kira-kira arah pengembangan ekspor untuk komoditas yang mau kita mainkan, itu kemana? Itu pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dapat beberapa negara yang mau dijajaki, kalau saya arah strategis untuk tahun ini, ada 3 region paling enggak. Yang pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Eropa Barat, dan yang ketiga Turki tetap untuk bulu mata. Itu strateginya, arahan strateginya. Ya. Kenapa? Karena 3 negara ini untuk diferensiasi pasar di setempatnya itu masih cukup beragam ya. Dan istilahnya market share-nya juga masih, peluangnya juga masih bagus untuk kita bisa masuk. Dan daya belinya bagus, teman-teman. Itu penting. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin kenapa milih Amerika sebagai tujuan utama, kenapa milih Eropa gitu ya, selain pasarnya memang ada gitu kan, dan kemudian tentu masalah pertimbangan seperti daya beli. Kalau mau analisis gaya akademik yang biasa dilakukan seperti pastel analysis atau mungkin analisis market mapping lainnya, kerjain deh. Ya, tapi pada akhirnya itu akan dipertemukan dengan realistisnya kita melakukan pendekatan lapangan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri juga. Ya, kalau cuma di atas kertas banyak lembaga riset yang melakukan, tapi harus dikombin dengan pendekatan lapangan, which is advantages-nya teman-teman PPI yang sudah tinggal di luar negeri dan bisa berinteraksi dengan market setempat. Ya. Nah, jadi jika bab mengenai riset pasar dengan pendekatan akademis atau teoritis yang biasa kita pelajari itu sudah dilakukan, tinggal divalidasi nih teman-teman. Nah, di bab validasi ini saya pengen masuk ke bab kedua, bagaimana kami melakukan riset ya dengan berinteraksi langsung dengan customer. Ya, ada beberapa jalan untuk interaksi customer. Yang pertama adalah yang paling banget sering dilakukan dan sering dijadikan apa ya semacam tools untuk bisa mengenal pasar, termasuk juga berinteraksi dengan customer adalah ikut trade fair. Itu paling sering. Ya, dan ini dukungan trade fair itu cukup banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga ketiga seperti pembiayaan bank, kemudian juga KJRI, KBRI itu biasa punya slot alokasi biaya untuk turut mempromosikan ya, ikut di fair-fair manapun. Kayak misalnya Entur itu diundang untuk bulan Oktober, difasilitasi oleh KJRI untuk ikut Beauty Fest, Istanbul Beauty. Ya, bulan Oktober kami akan manggung lah di Istanbul ya, manggung. Alhamdulillah dengan dua brand produknya adalah Edo Eyelash ya, di mana kami menjadi agen untuk Turki, agen masalah Turki dan Eropa, dan Enturk sebagai yang punya booth-nya karena difasilitasi KJRI free teman-teman. Ya, jadi kolaborasi seperti ini teman-teman perlu jeli lihatnya nih. Kenapa begitu? Karena teman-teman KJRI dan KBRI pun kadang-kadang bingung nyari eksibitor teman-teman. Percaya deh, mereka punya budget. Ya, mereka punya budget. Aduh, kita juga budget kalau nggak dipakai soalnya kan kinerja kami jadi jelek gitu kata KJRI KBRI gitu ya. Jadi kita pakai perspektif orang pemerintah. Soalnya ini Mas Radia sebagai mahasiswa kan, bukan sebagai PNS kan? Enggak, saya sebagai PNS pun juga saya nggak kok, Pak. Oh, ya. Karena yang Jadi kompeten gampang soalnya, Pak. Benar. betul ya. Jadi KJRI, KBRI dimanapun sebenarnya selalu sama sih. Tugas utama mereka itu kan sebetulnya diplomasi.
Tapi kalau misalnya KJRI dan KBRI dibebani seputar event organizing, kedodoran juga, percaya deh. Ya, jadi mereka nggak ahli juga di event organizer. Akibatnya apa? Akibatnya biasanya biasanya KJRI, KBRI atau IT Trade Map, ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, biasanya menggandeng teman-teman PPI yang paling sering ya. Teman-teman PPI atau komunitas masyarakat Indonesia setempat. Kalau misalnya di Belanda ada Aspina, kalau di Turki ada KEDI, ada MII. Tapi nggak selamanya komunitas bisa juga menggerakkan trade promotion. Kenapa? Karena ada komunitas yang mungkin lebih ke perkawinan campur, atau mungkin isunya seputar misalnya living in Turki sebagai orang Indonesia gitu kan, sehingga mereka nggak fokus. Ya, maka kalau udah ada komunitas ekonomi, biasanya itu akan digandeng oleh KJRI untuk ngapain? Untuk menjadi host ya, untuk menjadi host bagi pavilion Indonesia. Ya, itu sering. Ya, Endurk alhamdulillah kebagian berapa kali ya, baik untuk Istanbul Craft, ya untuk produk kerajinan maupun juga untuk Covex ya. Covex itu salah satu pameran kopi bergengsi di Istanbul. Kalau Asmi sama Haikal tahu, ya. Lumayan lah untuk di kalangan Coffee Cup ya, di kalangan para pegiat kopi lumayan lah punya nama. Kita tampil di situ, tapi memang nanti ada tantangan tersendiri tentang trade yang mau saya ceritakan ya, trade promotion. Nah, jadi yang pertama lewat B2B meetings melalui fasilitasi meeting trade fair ya. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan lain yang sebetulnya justru kami lakukan ya. Salah satunya adalah mencoba untuk memetakan kira-kira siapa pengguna barang ini di negara setempat dan kemudian kita berinteraksi langsung sampai ke level end user. Ya, jadi kalau misalnya B2B itu kan ngerti ya definisi B2B ya. Kalau B2B itu artinya kita bertemunya dengan key wholesaler. Ya, key wholesaler itu artinya wholesaler atau pemain-pemain grosir lah kira-kira begitu. Ya, atau importir besar yang mereka kepentingan untuk dengan barang kita atau komoditas kita untuk di jaringan distribusinya mereka. Tapi mungkin mereka bukan pihak yang berinteraksi langsung dengan customer akhir. Ya, saya ambil contoh misalnya kalau kita bicara leveling, maka pembeli besar misalnya produk apa contoh deh. Ya, misalnya bumbu ya. Bumbu-bumbu misalnya gitu ya. Cengkeh ada buyer misalnya dari Eropa, misalnya katakanlah dari Belgia atau dari Belanda buyer. Nah, buyer B2B ini adalah buyer perusahaan trader yang kemudian nanti akan dia lanjutkan lagi masukkan barang tersebut di jaringan distribusi dia. Ya, dia mungkin punya distribusi atau key wholesalers di tiap kota di Belanda, ya. Kemudian dari key wholesaler di tiap kota di Belanda masih akan didistribusikan lagi pada level supply chain yang berikutnya di level retail gitu ya. Sampai kemudian ke tangan pengguna akhir, dapur-dapurnya para customer, ya. Kenapa kok nggak bisa jual langsung ke customer, teman-teman? Kenapa coba? Ekspor lada langsung ke customer. Ada yang mau Lumayan komen? susah Pak dalam prosesnya Pak. Setahu Satu lumayan saya susah, banyak emangnya end usernya tuh secara awam tuh masalah proses ekspor impor tuh masih awam dan masih belum tahu. Sebagai contoh kemarin kan Bulu Mata dengan buyersnya tuh rata-rata pada mau aman, maunya bersih doang Pak, betul, dan nggak betul mau banget ngurus ya. pengurusannya. Yes ya. Jadi selalu ada downside dan upside-nya gitu ya. Istilahnya selalu ada sisi positif dan sisi negatif dalam arti kelemahan maupun juga keuntungannya gitu ya. Kenapa kita nggak bisa misalnya pada volume ekspor impor yang sesungguhnya? Kenapa kita berat untuk menjual langsung ke customer akhir atau DDP? Karena satu, permodalannya. Ya, dibutuhkan permodalan yang besar untuk barang itu sampai menghasilkan uang. Benar nggak Mas Eka? Karena barang itu masih kami tanggung loh. Ya, masih kami tanggung renteng dengan pengrajin. Barang itu sudah sampai di Istanbul, ada sekitar 10,5 CBM, 11 CBM, atau sepertiga kontainer 20 feet. Kemudian barang itu sampai di gudang Ismit, kemudian baru kami distribusikan ke pengguna-pengguna akhir salon maupun juga distributor kota. Artinya semua kami tanggung Incotermnya di DP sampai di Ismit Kocaeli. Ya. Nah, bagi kami eksportir, resikonya besar. Resiko permodalan, resiko seandainya ada delay, resiko masalah custom, resiko seputar
isu-isu yang terjadi di tengah jalan gitu ya, itu semua masih merupakan tanggungan eksportir. Tapi dalam case bulu mata ini menjadi menarik karena buyer-buyer kami waktu di batch pertama dan kedua itu masih berada pada level salon dan juga koordinator salon-salon, ibaratnya agen kota lah. Ya. Jadi belum sampai ada yang importir statusnya. Mereka itu mungkin bisnis perorangan, bisnis rumahan, ya nggak? Ya. Tapi karena kita cukup yakin bahwa barang ini diterima setelah melakukan sampling gitu ya. Nanti saya mau cerita lebih detail samplingnya gitu ya. Maka kami tetap lanjut ya, waktu pertama itu 4 CBM, yang kedua sekitar 6,5 hampir 7, dan yang terakhir ini batch ketiga yang saya baru balik kemarin itu 10,5 CBM ya. Nah, jadi secara tren meningkat terus alhamdulillah dan penerimaannya bagus, dan yang menariknya di jalur supply chain-nya ini pembeli-pembeli yang tadinya masih salon-salon pada batch pengiriman kedua sudah mulai naik menjadi koordinator kota atau agen tiap kota. Ada agen di Antalya yang kemudian dia supply lagi ke salon-salon ya. Kemudian ada agen di Izmir yang kemudian dia bikin label dia sendiri, Mas. Ya, jadi dia bikin label bulu mata dia sendiri. Kita jualnya kosongan, private label kosongan. Saya sempat kirim gambarnya nggak sih? Bisa dilihat di Instagram ya. Ya, jadi dia kosongan dari pengrajin itu masih dalam satu kotak tuh ada berapa ply gitu ya. Dan kemudian di label sendiri oleh mereka ya. Nah, jadi kemudian pada batch ketiga mulai naik lagi tuh ya. Alhamdulillah pembeli-pembelinya sudah mulai punya jaringan mereka sendiri. Jadi that's good gitu ya. Nah, sekarang bicara dapurnya nih. Apa sih yang kami lakukan supaya itu bisa tembus gitu ya. Bisa mendapatkan tingkat keyakinan bahwa memang barang ini bisa diterima gitu ya di target market di Turki dengan segmentasi yang kita tentukan, dan juga dengan value produk yang juga bisa bersaing dengan produk-produk serupa. Saya belum cerita kemarin ya, yang saya sempat dipanggil, udah tahu ya waktu itu Mas Asmi, Mas Haikal ya, sama custom untuk mengklarifikasi. Betul, Udah Pak. tahu ya? Iya, Pak Emil. Udah saya ceritain kan? Ya, saya kemarin dipanggil oleh pihak custom di Turki untuk klarifikasi. Yang klarifikasi pertama, kenapa ini Emilio B harganya kok murah sekali? Terus satu barangnya kok 0,13 dolar gitu kan, sementara menurut mereka tuh terlalu murah, satu pieces 0,13 dolar. Saya bilang ya kalau kita ngambil ya, kami pengrajinnya kami sendiri, kemudian juga rantai suplainya kita buat pendek, kemudian juga kami melakukan efisiensi terhadap proses supply chain-nya maupun biaya-biaya, ya kami pantas lah jual murah. Dah dia ditanya lagi, ini mana ada pembanding nggak? Baru saya sediakan. Oh, di Alibaba juga di kisaran 0,14 sampai 0,15 dolar per pieces gitu kan. Dah dia. Baru ntar terakhir ada pertanyaan lagi dari custom. Emilio B, ini kami sudah hitung Anda kelebihan 9.000 pieces. Gimana? Mau kita bongkar atau gimana? Gitu. Jadi dalam proses custom clearance itu biasa aja. Ya, sangat-sangat biasa terjadi ya. Yang penting kita tinggal penuhi gitu ya. Nah, poin yang mau saya sampaikan pada bab mengenai bagaimana kita melakukan uji terhadap produk kita ya, apakah diterima oleh market atau nggak diterima. Ini dapur yang kami lakukan selama 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi kami selama 6 bulan tuh bolak-balik masuk keluar salon teman-teman. Termasuk juga pedagang-pedagang alat-alat kecantikan di Turki. Ya, kita berinteraksi langsung, kita tunjukkan, kita bawa langsung barang kita teman-teman. Ya. Jadi kita bukan menjajakannya di pameran dagang, enggak. Kita bukan di exhibition, bukan di trade fair, bertemu dengan buyer besar gitu, enggak. Tapi kami langsung ke para pengguna akhir. Ya, kenapa salon? Karena salon tahu persis apa yang diinginkan oleh customer akhir. Di sini ada perempuan nggak ya, Mbak Santri ini Ahwat ya, Mbak ya? Iya Pak. Oh iya, Mbak Santri ya panggilannya ya. Mbak Santri, jadi bulu mata itu langsung diujikan di salon-salon yang kemudian melayani pelanggan-pelanggan, yang pelanggan-pelanggannya adalah para pengguna bulu mata palsu. Ya, baik untuk keperluan pernikahan maupun untuk keperluan sehari-hari. Jadi mereka tahu persis apa yang diinginkan oleh customer, teman-teman. Ya, waktu pada saat kami bawa pertama, feedbacknya macam-macam. Mulai dari ketebalannya yang dianggap terlalu tebal, atau mungkin lengkungannya dari pangkal sampai ke ujung itu bulunya itu harus bisa dari tebal ke menipis. Kemudian lekukannya
ya. Dalam satu helai itu ada berapa helai, itu banyak sekali feedback gitu ya. Dan itu kita takes time ya. Bolak-balik sampel, kita balik ke pengrajin. Nah, alhamdulillah karena pengrajinnya dari keluarga Mas Vicky sendiri, jadi proses untuk feedback dan menyempurnakan barang itu mudah, alhamdulillah ya. Nah, selama 6 bulan teman-teman bayangin kita tektok ya, kita benar-benar ngetok pintu lah ya, ngetok pintu. Ini hal yang menurut saya masih jarang menemui ada eksportir yang willing untuk sampai segitunya. Biasanya eksportir kalau datang ke negara tujuan paling berani cuma main ke KJRI atau di trade fair ya, belum berani sampai jadi penjajah kaki lima teman-teman ya. Kebayang nggak sih menjadi penjajah kaki lima teman-teman? Orang bawa barang dagangan gitu ya, tapi ya begitulah proses bisnisnya ya. Proses bisnis, kalau teman-teman jualan mangga gitu kan, kalau cuma ngomong-ngomong di katalog, kira-kira kita bisa meyakinkan pembeli nggak tanpa ada barang sampel? Oh, mangga ini enak, mangga ini harum manis, wangi, bisa meyakinkan nggak? Mana hoax aja lo gitu kan? Nggak susah. Maka di proses ini selain bisa dilakukan lewat trade fair, bisa juga yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengunjungi tempat-tempat yang menjadi target peredaran barang serupa. Ya, ini yang kami lakukan. Ya, baik di Istanbul, di Izmit, Kocaeli ya, maupun juga di Kayseri. Kita punya beberapa agen di Kayseri, ada di Antalya udah ada juga alhamdulillah agen bulu mata. Kemudian di Bursa belum ada setahu saya ya, Bursa. Kemudian Sakarya ada, kemudian di wilayah timur di mana? Astagfirullahaladzim. Trabzon juga udah ada ya, agen orang Turki. Ya, mereka udah punya network mereka dan mereka cari sendiri ke kami dan kemudian mendistribusikannya di jaringan mereka. Nah, proses ngetok pintu ini menurut saya jadi proses yang unik ya, karena memang seperti yang saya cerita tadi, eksportir Indonesia paling banyak, saya kan mengelola banyak grup-grup di dinas-dinas ya. Jadi saya cukup tahu banyak sekali eksportir itu yang datang perspektifnya ketemu orang Indonesia, nanyanya gini biasanya, Pak Emil beli produk saya dong. Apa tuh produknya Bu? Gitu kan. Ya, begitu. Ya pokoknya Pak Emil aja lah, biar saya nggak usah pusing ngadepin buyer di sana, saya nggak ngerti bahasanya dan sebagainya gitu. Nah, di bab ini saya melihat kadang-kadang PR kita sebagai eksportir juga belum tuntas sebetulnya, karena kita nggak betul-betul paham dan berusaha mempertemukan antara value proposition produk kita dengan apa yang menjadi kebutuhan customer teman-teman. Ya, padahal kalau kita punya barang, kita nggak bisa product driven. Ya, pasti harus customer driven. Customer minta adjustment, customer minta ada semacam perubahan-perubahan produk, minta packagingnya diperbaiki, minta tampilannya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara ekspor impor, sebetulnya pada titik terujungnya adalah bagaimana kita meyakinkan pembeli sih teman-teman. Ya, jadi bukan tentang logistiknya, bukan tentang gudang, bukan tentang pajak, bukan tentang air freight, bukan tentang sea freight, bukan tentang custom clearance, bukan. Itu cuma proses logistik aja. Ya, tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan customer, dan itulah yang namanya market research lapangan sebetulnya. Ya. Jadi market research lapangan itu adalah dilakukan dengan cara melakukan pengujian langsung dan memperbanyak interaksi dengan customer. Mau dibikin ilmiah bisa nggak? Bisa. Ya, dibikin ilmiah, misalnya berapa kali visit, menggunakan interview, dikombin dengan kuantitatif, ya, kota diambil gitu kan, sangat bisa ya. Silakan mau dilakukan pendekatan yang sangat ilmiah pun juga sangat bisa, karena kita memang background-nya kan kita semua ilmiah ya. Gitu kan, jadi untuk menghargai kaidah keilmiahan yang kita pelajari ya dipakai ilmunya, jangan cuma dianggurin kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi silahkan. Nah, tinggal lapangan ya, sangat penting apapun jenis barang yang teman akan mainkan gitu ya, akan coba untuk jajaki sebagai produk ekspor yang dikelola sebagai portofolio ekspor ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian apalagi ya, di bab riset sih saya nggak terlalu banyak akan explore, lebih kepada sharing bagaimana kami di lapangan. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan tadi balik ke bulu mata, setelah 6 bulan kita dapat tingkat keyakinan, baru kita mulai berani kirim di batch pertama ya. Batch pertamanya tadi sekitar 4,5 CBM, 4 CBM lah.
Kemudian lanjut ya selang beberapa bulan ke sekitar 7 dan kemudian lanjut sekarang di 10,5 atau hampir 11 ya. Itu teman-teman sharing sedikit mengenai bagaimana kami di Enturk ya dengan tim bulu mata Edo Eyelash. Itu juga bermitra juga saya dengan Mas Vicky, di mana saya memfasilitasi semua aspek pada aspek eksportir of record maupun importer of record di Turki, dan juga untuk logistik, untuk perhitungan, untuk full consult terkait dengan strategi untuk mendatangkan barang. Dan kemudian Mas Vicky banyak fokus di area pemasaran ya. Itu mungkin teman-teman ya materi hari ini khusus untuk yang riset marketnya ya. Kalau mau detail bisa sebetulnya ya. Nanti sesinya agak teknis kalau mau detail ya Mas Tuhan ya. Jadi kayak kita langsung bedah aja ITC Trade Map kalau ada yang belum ngerti. ITC itu sangat mudah, video-videonya juga tersedia banyak untuk edukasinya. Jadi kalau saran saya teman-teman bisa ikut kok yang kelas teknisnya ya teman-teman ya. Jadi kelas teknis tentang bagaimana memanfaatkan tools untuk market access. Kemudian bagaimana kelas khusus teknis untuk memanfaatkan market gap analysis, itu ada tuh. Satu lagi untuk yang trade map-nya. Jadi itu masing-masing tuh ada videonya. Udah lengkap banget dari WTO. Silakan diikuti dan dipelajari supaya teman-teman bisa menggunakannya dengan optimal. Nah, kalau dibutuhkan sesi bagaimana Enturk saat ini melakukan diskusi itu, sangat bisa. Nanti di sesi-sesi individual juga boleh, Mas Tuhan. Saya selalu terbuka kok. Ya, silahkan aja kalau mau diskusi. Nanti dibantu sama Mas Dohan dari PPI Dunia untuk kemudian bisa atur jika dibutuhkan sesi khusus ya. Nah, satu lagi challenge tambahan adalah kayak kemarin misalnya saya baru dihubungi sama Mbak Santi dari KJRI Istanbul. Mas Emil, saya punya anggaran buat riset 3 komoditas. Saya pengen Enturk yang ngerjain. Saya bilang, lah saya ngerjain hari-harinya udah kedodoran gitu ya. Ngerjain logistik, ngerjain apa buat pengiriman gitu ya. Saya banyak fokus di konsolidasi buat DDP, kemudian juga dari Turki, Filipina, alhamdulillah masih jalan. Itu aja sebetulnya sejujurnya nggak banyak kepegang dalam arti saya punya extra time untuk kerja-kerja riset ya. Makanya nanti kalau memang kita ada yang lanjut teman-teman ke kemitraan, saya dengan senang hati untuk bermitra dengan teman-teman dan menyediakan fasilitasi Enturk supaya teman-teman jadi frontline untuk di marketingnya, ya baik untuk market research maupun kegiatan operasional marketing dan sales. Itu teman-teman ya. Jadi ada 3 area utama di mana teman-teman bisa bermitra dengan Enturk. Yang pertama adalah pada area keagenan, ya, di mana kita punya produk yang memang sudah jadi dan sudah berjalan dan running sekarang nih. Ini bukan produk coba-coba, ya produknya sudah running. Teman-teman bisa turut mengambil bagian menjadi agen untuk memasarkan itu di negara setempat. Itu satu. Kemudian yang kedua untuk frontline marketing dan untuk segala aspek marketing ya, dan juga sales di operations. Termasuk di dalamnya adalah market research. Ya, jadi untuk market research itu adalah teman-teman nanti akan banyak saya minta untuk bermitra juga dengan membuka koneksi dengan KJRI KBRI yang memang punya support ya untuk melakukan riset dan mereka butuh kok, percaya sama saya. Mereka butuh. Yang penting researchnya jangan asal-asalan. Ya, jadi memang berkelas gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, dan memang berbobot gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di aspek forwarding atau logistics ya. Jadi pada fungsi ketiga ini teman-teman bisa menjadi freight agent untuk pengiriman-pengiriman dari negara setempat ke berbagai negara. Lagi-lagi kita nggak cuma ngomongin Indonesia Turki atau Indonesia Pakistan atau Indonesia misalnya mana lagi Swiss. Gara-gara teman-teman ada di sana, enggak. Kalau di dunia trade, ekspor impor dan logistik, teman-teman harus buka perspektif bahwa sangat mungkin misalnya Mas Asmi dari Turki pengiriman ke Malaysia misalnya. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, salah satu proyek yang running terus, alhamdulillah tiap bulan kita ada pengiriman dari Turki ke Filipina, ke Manila, itu sama Incoterm DDP. Ya, untuk produk-produk keramik dan juga karpet dari Kapadokia. Ya. Itu mungkin Mas Dohan, ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Dohan biar kita bisa diskusi. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Emil yang telah memberikan pemaparannya. Mungkin kepada teman-teman yang bertanya terkait TradeMap bisa bertanya. Dan kebetulan nih ada Mas Radia juga ini. Nah, siapa tahu Mas Radia ingin menyampaikan juga nih pengalamannya sebagai yang stakeholder ya, yang di pemerintahan ya Mas Radia ini ya. teman-teman dulu.
Iya. Nggak bisa. Teman-teman dulu aja, woi. Iya, Ada iya. Mas Asmi, Mas Haikal, Mas Andi, dan teman-teman. Iya. Ikut. Biarun Mas, nggak apa-apa Mas, duluan Mas. Kita nontonin dulu, dengerin dulu. Jadi posisinya teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu ya, baru bisa kita tanya jawab bareng-bareng ini. Mungkin Mas Azmi, Mas Haikal, ataupun Kak Santriatus, silakan kalau ingin bertanya. Kalau nggak kita diskusi lah Mas Tuhan. Saya pengen dengar Ya, juga dari Nah, teman-teman selama paling nggak 4-5 sesi terakhir gimana dapat insight apa, apakah cukup praktikal atau masih terlalu teoritis, atau misalnya ada sisi yang belum tercover. Jadi kita ngalir aja diskusi Mas. Silakan. mungkin dari Mas Azmi nih, dari Saya paling ujung lah. pengen nanya Pak, Oh, jujur-jujuran Mas Pak. Haikal. Eh, Iya, iya, kan eh, sebenarnya kan yang kita dari pihak-pihak Turki, yang mahasiswa Turki kan kita juga ada komunitas pintu ekspor. iya, Sebenarnya Pak, kita tuh udah jalan lama, udah emailing sana sini dan lain-lain. Sampai sekarang pun masih belum pecah telur Pak. Tapi jujur iya, Pak, iya, kita iya, iya. juga, saya, Azmi dan lain-lain, jujur kita juga baru secara teoritis, baru benar-benar baru di cangkangnya banget Pak, masih di luar banget. Walaupun saya juga jurusan international trade, tapi saya juga emang masih belum mencapai di titik praktikal kayak Pak Emil juga Pak. Kayak gimana Iya. sih Pak saran ke depannya Pak? Secara gimana sih cara untuk ningkatin prospeknya juga Pak? Saya tuh masih Iya. jujur-jujuran masih agak bingung. Nah, jadi gini, Kurang lebih gitu Pak. jadi gini, dulu waktu dulu banget ya, mungkin 2000 berapa ya, 2019 atau 2018 saya awal-awal mencoba untuk dunia trade, kita berpikir bahwa hanya dengan bermodalkan penawaran kita bisa menjadi eksportir atau importir, ya. Kan salah satu proses kunci itu adalah ketika di ujungnya proses diskusi dengan potential buyer itu kita pasti diminta yang namanya request for quotation. Ya, kita diminta untuk membuat quotation barang tersebut gitu ya. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat proses ini gagal ya. Yang pertama, kita sebagai seller atau sebagai eksportir atau sebagai trader tidak berhasil meyakinkan buyer untuk meyakinkan dia bahwa kita betul-betul punya barang ini gitu. Kira-kira gitu. Itu satu. Ya. Jadi hanya gara-gara misalnya teman-teman punya kontak kopi misalnya di Aceh ya atau di Toraja misalnya gitu ya. Kemudian saya jual ini kopi kamu gitu ya. Kemudian kita nebar quotation setiap hari gitu ya sebanyak 10 quotation. Itu belum cukup ya teman-teman ya, belum cukup. Karena hari-hari ini buyer itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi source. Ya itu dulu satu. Ya, seperti yang saya cerita kemarin di pertemuan ketiga, kalau saya nggak salah, ada apa goforwardbusiness.com atau mungkin ada DHgate ya nggak, ya, atau misalnya benar nggak Mas Eka? Ya, Bener Pak. atau misalnya kalau di Amerika tuh Amazon Business, ya Amazon aja punya yang B2B-nya gitu kan, atau misalnya Hepsiburada yang untuk yang B2B, atau mungkin kalau di Indonesia ada namanya Indo Trading gitu ya. Nah, untuk mereka yang berstatus sebagai buyer itu sangat mudah untuk mencari referensi harga market, sangat mudah. Ya, mulai dari tadi ngebuka ya, kalau cara manualnya adalah ngebuka satu-satu dan coba untuk melihat average market tuh nawarin di berapa harganya untuk X Factory Works misalnya. Biasanya yang dipakai tuh bisa angka XW atau FOB lah ya. Karena kalau misalnya FOB kan mereka harus hitung lagi berapa sampai di port mereka gitu kan, di destinasi ya. Tapi kalau misalnya langsung di harga misalnya CIF atau mungkin bahkan di DP, walaupun jarang gitu ya, itu mungkin akan sangat membantu buyer untuk mengambil keputusan apakah barang tersebut dengan barang yang sama dengan negara kompetitor, kira-kira dia seberapa kompetitif gitu kira-kira ya. Nah, jadi ada banyak ya, mulai dari buyer tidak berhasil diyakinkan bahwa kita betul-betul punya barang atau menguasai barang tersebut. Kemudian yang kedua, quotation-nya dibuat dengan tidak meyakinkan. Misalnya bahasa-bahasanya itu tidak menggambarkan seperti bahasa orang ekspor impor. Itu penting tuh ya. Jadi saya kalau misalnya ada inquiry masuk ke saya, Pak Mas Emil, saya mau ekspor ini gitu. Saya mau kirim barang. Kalau dia bukan orang ekspor impor, biasa pilihan katanya saya mau kirim barang, Pak. Ya,
tanpa dia ngerti bahwa kirim barang ke luar negeri apapun namanya itu ekspor. Kira-kira gitu. Ya. Jadi saya bisa langsung tahu bahwa ini oh ya oke ini mungkin ini mitra UKM-nya betul-betul dari nol gitu ya. Atau misalnya memang kalau trader dia paling nggak udah menggunakan istilah-istilah Incoterm dan sebagainya gitu. Jadi memang prosesnya harus sabar untuk mencapai titik penguasaan tertentu Mas Haikal. Ya. Lama-lama bahasa-bahasa kita untuk bisa sampai ke deal or no deal atau mungkin untuk sampai ke titik ini kira-kira bayar serius atau enggak, itu lama-lama akan terbentuk polanya kok. Ya, kayak misalnya orang minta quotation, kalau nggak jelas dia minta Incotermnya apa, di harga serah terima di mana, ya menggambarkan bahwa ini bayar-bayaran, cuma ngetes. Karena di dunia ekspor-impor, sangat mudah orang menjadi trader atau broker, Mas. Sangat mudah. Siapapun bisa mengklaim diri sebagai broker, siapapun bisa mengklaim diri sebagai forwarder logistik. Siapapun bisa mengklaim saya adalah eksportir, saya adalah importir. Bisa, bahkan dia nggak punya PT pun bisa, nggak ada masalah. Ya, cuman dalam proses untuk mendapatkan deal sampai ke arah mau closing gitu ya, itu memang prosesnya berjenjang, ya berjenjang banget gitu kan. Jadi penting untuk mengetahui kira-kira si potensial buyer ini bisa didekati dengan pendekatan apa gitu ya, dan dia statusnya juga apa. Karena bisa jadi simple karena Mas Haikal belum ketemu sama potensial buyer yang benar-benar buyer aja Mas. Ya ketemunya trader tangan kesekian tapi ngakunya buyer. Ngerti Mas Haikal ya? Bisa juga Pak, bener Pak, bener Pak. Ya, banyak sekali gitu kan. Sekarang kan marketplace aja yang B2B banyak sekali. Oh, jangan pernah pergi ke Alibaba. Kenapa? Karena kalau ketemu ke Alibaba, kamu hanya akan ketemu trader tangan sekian. Ada yang begitu. Ya, makanya di platform B2B ada banyak jenisnya. Ada yang gratisan, ada yang berbayar. Ya, yang gratisan ya tahu sendiri resiko gratisan apa? Ya seadanya kan, bener nggak? Ya kalau gratisan seadanya, siapapun ngaku sebagai seller, siapapun ngaku sebagai buyer, diterima sama si platformnya. Tapi kalau platformnya berbayar, ada proses verifikasi. Bahkan kalau misalnya goforwardbusiness.com itu kalau saya nggak salah itu harus video call, Mas. Harus video call. Kemudian data company kita di vetting. Jadi kalau misalnya saya lagi mengajukan perusahaan yang di Eropa, dia akan vetting EUVAT saya. EUVAT itu European Union Value Added Tax Number. Kalau saya di Amerika, maka dia akan validasi A number, EIN number. Ini beneran nggak di company-nya nih? Jangan-jangan kamu trader tipu-tipu gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang platform yang berbayar memang biasanya menawarkan sejumlah keunggulan dan itu bahasa kasarnya ngumpulnya para pembeli dan penjual beneran gitulah kira-kira. Ya. Jadi kalau masuknya ke lautan garam ya otomatis kita susah untuk bisa stand out in the crowd kan. Tapi kalau misalnya masuknya ke komunitas yang sudah terseleksi akan lebih mudah buat ketemu. Itu aja sih Mas Eka kalau saran saya. Jadi apa? Keep working ya, istilahnya keep up the good work gitu ya untuk terus bisa bisa stay gitu ya dengan semangat untuk bisa ekspor maupun untuk pengiriman barang dan mempromosikan UKM dan nanti akan ketemu jalannya insya Allah. Itu Mas Eka ya. Amin Pak. Masih banyak Pak. Satu Tercerahkan banget lagi Pak. jangan lupa kredibilitas ya. Kredibilitas segini. Saya hampir selalu di vetting loh. Ya, saya hampir selalu di vetting sama mitra maupun juga calon buyer atau mungkin customer bahkan. Saya lihatnya dari mana? Saya kan punya LinkedIn maupun di Google website itu ada trackernya ya. Jadi saya bisa tahu yang akses dari mana aja. Jadi tiap kali ada kontak baru, itu mesti ada vetting dari negara atau kota setempat lah. Mendadak profil saya diakses lah gitu kan. Bahkan ada yang jujur dari orang Jepang namanya Matsutomo Shimada-san. Dia bilang gini, Emilio, saya baru lihat-lihat Instagram kamu, kamu punya keluarga yang sangat baik ya. Saya bilang, oh dia lagi vetting, apakah ini mitra meyakinkan atau enggak gitu. Kalau di Indonesia mah vetting atau kepo mah diam-diam aja ya. Kalau di Jepang jujur, kamu habis saya vetting loh gitu. Ya. Nah, jadi kredibilitas itu penting ya. Saya ambil contoh lain lagi misalnya kalau di Indonesia memang susah sih. Indonesia itu sayangnya sistem satu atap kita,
apakah misalnya apalagi tuh Mas Radia, sistem-sistem Indonesia lah yang terkait dengan database misalnya gitu ya, dengan mudah bisa dipalsukan, dengan mudah bisa disamarkan, dengan mudah bisa pakai tangan kesekian gitu ya. Kalau di Amerika yang namanya kalau orang udah pegang A number itu validasinya sudah cukup meyakinkan untuk sebagai bahan diskusi pertama lah ya. Apalagi misalnya kalau di Amerika alhamdulillah Enturk baru dianugerahi status TSA non-shipper ya. Artinya kami bisa menggunakan pesawat kargo untuk pengiriman barang dari Amerika maupun ke Amerika. Nah, TSA shipper itu listnya terbatas, Mas. Teman-teman. Ya, list TSA shipper itu terbatas. Akibatnya apa? Kalau Enturk yang kirim dari seluruh Amerika, itu sama pihak otoritas bandara maupun otoritas port dianggap sebagai oke, kami tidak perlu melakukan pengecekan yang terlalu berlebihan. Kami akan mendukung barang Anda bisa diekspor secepatnya atau diimpor secepatnya. Itu kelebihannya. Ya. Nah, Mas Haikal, Mas Asmi, kalau misalnya masih bergerak sebagai perorangan, maka usahakan tambah lagi apa credentials yang kira-kira bisa menambah value di mata buyer. Ya. Jadi kalau mau ketemu calon istri melakukan vetting nggak? Coba saya tanya. Coba tanya Mas Radia deh tuh. Pasti vetting kan? Dia kuliahnya di mana dulu? Iya, Apakah Pak. dia dulu punya pacar atau enggak? Bahasa Kemudian bahasa dulu, gampangnya kepo. Kepo-kepo. kepo pasti. Ngestalk, Pak, ngestalk, Pak. Yoi, Sama, ngestalk. Bener. sama stalking ya nggak? Stalking bedanya ada stalking terbuka gitu kan, gaya Jepang yang sangat polos dan kejam gitu ya. Tapi tapi ada juga yang gayanya vettingnya vetting diam-diam ya. Dan saya termasuk yang sering di vetting diam-diam ya. Jadi saya bisa tahunya dari tracker di website saya. Saya kan pakai wix.com yang berbayar. Jadi saya tahu ada berapa orang dari mana persisnya, dari kota mana, dari kode pos mana yang melakukan vetting. Ya, jadi saya tahu. Ya, jadi dengan mudah sih alhamdulillah bisa tahu dan rupanya itu yang menambah tingkat keyakinan orang ketika mau bermitra dengan Entur. Ya, termasuk untuk menyerahkan barangnya misalnya untuk diurus ya freight-nya dan sebagainya. Jadi banyak ya. Jadi sebagai forwarding, Entur saat ini memang bermodalkan entitas yang bisa di vetting dan silahkan kalau mau vetting itu mendapatkan kepercayaan customer untuk kemudian diurus handlingnya di origin ya dan barangnya mahal-mahal teman-teman ya nggak main-main. Jadi apakah itu dari Eropa serah terima sekarang semuanya digital ya nggak. Orang bisa percaya apa lagi coba? Kalau dulu orang harus ketemuan, datang kantornya di mana. Kalau di dunia forwarding dan ekspor impor, kadang-kadang kita ketemu aja kagak pernah. Saya saya melakukan pengiriman dari Eropa, dari Belgium, setelah pengiriman konsolidasi kelima, saya baru meninjau gudangnya. Coba tuh. Ya, gimana coba tuh? Saya nyerahin barangnya kadang-kadang yang nilai 1,5 miliar, 2,5 miliar nilai barangnya loh ya. Tapi karena semuanya bekerja dengan baik, mekanisme legalnya bekerja dengan baik, maka itu bisa mudah gitu. Ya, tadi makanya saya bandingin dengan tadi saya cerita ke Mas Radia. Kalau Indonesia penipunya banyak banget teman-teman. Jadi kadang-kadang reputasi kita juga jelek sih memang harus diakui ya dari kayak misalnya nipu inilah saya datang kemarin ke Hungaria konsul atas perdagangannya curhat lah Mas Emil kita lagi ada kasus nih apa kasusnya ini ada supplier Indonesia jual ikan hias ternyata sampai di Hungaria ikan hiasnya kena bakteri E. coli pokoknya macam-macam lah penipu apa macam-macam gitu walaupun terlepas dari kasusnya benar atau enggak atau orang Indonesia salah atau enggak tapi kredibilitas memang penting ya jadi untuk bisa memprogres sebuah diskusi dengan potensial buyer maka credentials dari entitas maupun perorangan itu penting itu sih teman-teman ya. Mungkin ada tambahan untuk teman-teman yang lain atau Mas Radia silakan. Waduh. Pak, izin Pak, mau nambahin Pak. Tadi saya tertarik Silakan. nih sama kata-katanya Mas Haikal nih. Jadi ini nggak sebagai komentar ya, aku sebagai pelajar Indonesia di New Zealand yang mencoba ini, yang nyobain ilmu-ilmunya Pak Emil. Jadi untuk dapat deal pertama, ya salam sulit banget, bener banget Mas Haikal. Saya mulainya dari itu tapi kemarin saya deal pertama di New Zealand
saya sama toko Asia sama restoran Indonesia. Saya bawa produk minuman soda dari Indonesia, saya bawa ke sini ketika awal-awal sulit karena benar balik lagi reputasi. Jadi saya sebelum bawa ini saya mau bawa nanas, mau bawa macam-macam. Cuman rata-rata bayar di sini ini udah, aduh, kita udah ada langganan. Ntar kalau aku sama kamu udah ada track record belum ekspor nanas ke sini kayak gitu-gitu itu rata-rata jawabannya. Wah, sulit banget, banget. Akhirnya bangun track recordnya. Saya awal-awal pakai ini, Top Asia sama Resto Indonesia. Jadi Iya. mulai dari kecil, tapi balik lagi, saya terhalang sama visa saya tuh, Pak Emil. Visa saya kan visa pelajar tuh. Iya. Akhirnya saya pakai ilmunya itu, pakai apa undername-nya importir sini, ngirim Iya, dari iya. Surabaya, Good. udah deal. Jadi kalau Oh, awal teman saya nih Mas keren. Haikal, udah Pak, tapi masih kecil-kecil Pak, masih beberapa dus lah. Well done, Mas Radia. Top. Siap, terima kasih. Maksud saya buat nyemangatin teman-teman. Awal-awal Iya. intronya bangun portofolio dulu lah kecil-kecil. Itu sih kalau saya tambah Masih dikit. banyak Mas Radia. Benar. Siap. Mas Keren, Bang keren, Radia, keren. itu kan kalau kuantiti kecil kan biasanya beban di ongkirnya lumayan tuh. Itu gimana tuh, Bang Radia? Nah, aku nyari importir yang emang satu pelabuhan ke New Zealand. Jadi kita kayak nitip kontainer gitu. Iya, Jadi nitip. LCL gitu, Bang Radia. jadi nitip kayak Ah, ngisi-ngisi kosong lah kasarnya gitu. paham. Malah dapetnya lebih murah loh gitu. Soalnya mereka kan jatuhnya bantuin. Ah, Ya, balik lagi tinggal gimana yakinin importirnya itu. Bener kata Pak Emil tadi, aku seneng banget tuh statementnya tuh. Bukan tentang teknis, tapi yakinin bayarnya. Itu saya pas nyepiknya importirnya, oh ini aman, ini pasti semua tak handle gini-gini. Nah, kalau udah deal kan enak tuh kerjasama. Karena memang sulit Keren, di Mas. situ sih, Pak. Pertama, Topiknya sulit sih, Pak Emang. well done banget Siap. Mas Radia. Karena kalau nanas itu pasti kan produk yang masuk kategori karantina ya. Jadi berhasil melewati karantina udah top banget Mas. Ya, salut ya. Artinya bagus. Kemudian yang kedua, kalau ngomongin exporter of record atau importer of record atau bahasa awamnya itu undername gitu ya. Itu sebenarnya nanti babnya tinggal masalah hitung-hitungan aja, masuk budget atau enggak. Ya, karena namanya perusahaan pasti kita bicaranya oke, boleh aja gue bantu, gue bisa aja bantu gitu kan, cuman masuk hitungan enggak gitu kan, karena nanti ada dampaknya terhadap pajak penghasilan dia, ada dampaknya terhadap PPN-nya, ada dampaknya terhadap gini Mas Radia, kalau Mas Radia pakai perusahaan dia sebagai importer of record yang membantu support importnya dari luar ke dalam New Zealand, nanti untuk penjualan di lokal New Zealand-nya kalau nggak ada penjualan nanti perusahaannya bisa problem Mas. Maka nanti invoice-nya harus diterbitkan dari perusahaan tersebut. Kan masalah dia kan belum bisa nerbitin invoice ya nggak? Jadi nanti ada bab selanjutnya tuh tentang strategi misalnya, oke, berapa nanti kena fee-nya per invoice gitu-gitulah ya. Itu tinggal dihitung aja masuk atau enggak ya. Tapi good, seneng banget dengernya udah sampai situ. Well done Mas Radia, bisa inspire yang lain tuh insya Allah ya. Amin. Pokoknya coba terus lah tuh teman-teman Mas Haikal, Mas Asmi, Mas Apri, dan lainnya. Woi, penolakannya banyak, Pak. Penolakan sama diterimanya itu banyak penolakannya, Pak. Asli. Kalah Pak nyebut cewek. Oh, nanas pakai ini ya, pakai cold chain ya? Enggak, Kirim ya? yang nanas saya ini. Yang nanas itu saya terhalangnya sama kayak Bapak tadi yang apa? Termasuk barang yang udah ada negara tertentu yang Newport. Jadi yang nanas itu masuknya Malaysia sama Filipina waktu pada saat itu. Aku masukinnya minuman Oke. ini, Pak. Minuman soda kopi. Oh iya. Emang Ini. iya, good banget. Sama satu lagi mungkin untuk tahap awal supaya teman-teman nggak banyak ribut terkendala di prosedur. Untuk kategori barang mengandung daging, barang mengandung unsur hortikultura, barang mengandung tumbuh-tumbuhan, ya itu pasti butuh karantina teman-teman. Ya. Nah kalau karantina nanti kompleksitas logistiknya berbeda. Karena karantina itu akan makan waktu satu, ya. Kemudian yang kedua, barang perishables itu kita berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau teman-teman nggak jago seputar ini siapa nanti yang nampung, siapa nanti yang distribute, ntar problem tuh. Bisa-bisa sampai di New Zealand nanasnya sudah bertunas, sudah tumbuh selama di perjalanan. Bener. Tadi itu yang kata Bapak itu Pak, larangan apa tadi? Larangan impor tekstil itu kejadian di saya juga, Pak. Saya udah dapet demand, Oh, oke.
Saya bukan tekstil. Saya dapat demand ini kerupuk rambak itu apa ya? Kerupuk kulit sapi. Udah dapat demand, udah dapat buyer, barangnya nggak bisa masuk karena New Zealand nggak boleh masukin produk olahan sapi. Mati dah itu. Nah, ya. Nah itu udah Kalau sakit, sapi, kalau udah dapat buyer, aduh sedih itu Pak. kalau kita harus jadi inspirasi untuk masuknya bukan di ekspor impor, fasilitas untuk pembuatan kerupuk kulit karena Iya, kulitnya sudah tersedia ya kan di lokal. iya. Berarti teknologinya yang diimpor gitu kira-kira. Ya. Tapi Karena duitnya belum kalau cukup Pak kalau itu Pak. betul. Karena kalau bicara sapi itu Australia sama New Zealand kan ya paling galak lah pasti seputar perlindungan terhadap penyakit mulut dan kuku. Ya kalau tembus 1 kilogram, jangan 1 kilo, bawa rendang daging aja bisa dideportasi. Iya, Bener nggak Mas? Ya bukan iya, cuma benar. deportasi, loh, kena denda Dendanya gede. 20 ribu dolar plus di blacklist, di ban selama berapa tahun, ya. Tuh, Benar. jadi memang harus lihat dulu. Artinya di dalam pemilihan strategi pemilihan produknya juga mempertimbangkan kompleksitas dari prosesnya, teman-teman. Jadi jangan yang dikit-dikit bikin patah arang. Kayak misalnya sebetulnya kayak briket itu mudah tuh Mas Haikal. Briket mudah ya, briket arang tuh mudah, nggak terlalu banyak ininya. Dia Untuk cukup masuk ke mengandalkan Turkinya, Pak. untuk masuk ke Turki maupun juga untuk proses clearance out-nya ya di Indonesia. Jadi dua-duanya mudah. Cuman tantangannya namanya barang arang dan persaingannya udah kayak minyak goreng, biasa harga terpressure, ya nggak? Masih Sama menarik atau enggak? bukannya Kalau Kalau saya sih di Turki itu udah ada apa sih pabrik udah dari ada Indo ya Pak ya buat berikat itu ya Pak? ya di Izmir ada, sorry di Konya. Di Konya atau di Izmir saya lupa. Dulunya dia rajin ngambil ke Indonesia bolak-balik, tapi akhirnya sekarang dia ngimpornya coconut shell. Udah bukan briket jadi, tapi coconut shell-nya mentah dia ambil setengah-setengah mentah ya. Setengah, kemudian dia buat sendiri di Turki. Dia cetak. Jadi mesinnya udah ada dia. Dan makanya sekarang kan Indonesia yang industri briketnya berusaha memprotek jangan membolehkan ekspor coconut shell. Karena itu akan jadi saingan kita di produk akhir. Ya, itu biasalah perlindungan kan masing-masing kan antara boleh barang mentah, biji nikel boleh nggak diekspor gitu kan, apakah harus berbentuk produk jadi gitu-gitulah ya. Jadi itu mainannya Mas Radia tuh seputar proteksi hulu hilir. Babnya bab Ntar dulu Pak, belum balik ke Kemendak. belum ya, Yang belum Pak balik ya. diajar dulu. Iyalah. Pokoknya saya titip pesan aja Mas Radia, kalau kebijakan udah mau dirilis, kebijakan tuh harus sudah uji publik, harus jangan dikit-dikit dia diprotes asosiasi langsung mundur 2 hari berubah peraturan tuh kan malu-maluin aja gitu kan. Iya Pak, ntar disampaikan ke bos-bosnya. Iya. Terutama yang kemarin ya Permendak yang terakhir tuh yang bulan Maret kemarin Pemasukan yang barang heboh kan. impor. Yoi, masukan barang. Yo, itu punya di aku juga Pak. Ya udahlah. Aduh, semua pada komplain, pada ngeluh gitu kan. Saya bilang, ini Iya, sih sapu jagat. Nggak cuma pelaku justip yang kena, industri pun kena gitu kan. semuanya iya. Ya, semua kena. Semua ketahan kok. Semua langsung pada teriak-teriak. Sampai Lanjut, dicabut apalagi akhirnya. Mas, teman-teman? Teman-teman yang lain gimana? Berapa sesi terakhir? Dapat sesuatu kah? Atau mungkin masih terlalu teoritis kah? Siapa yang dapat feedback juga? Ya, mungkin silakan dari Mas Azmi atau Haikal terlebih dahulu pesan atau pesannya nih selama sesi ini mumpung ini sebagai sesi terakhir ya dalam program kemitraan. Silakan Mas Azmi ataupun Mas Haikal, nanti dilanjut oleh Mbak Sandriatus. Kalau dari saya sendiri udah banyak membantu banget sih Pak Emil, Kak Dohan. Soalnya kemarin juga kan sempat diskusi banyak juga sama Pak Emil di Istanbul itu. Jadi terbuka banget dari sana. Terus kita juga udah uh, action dikit-dikit sama komunitas fintech ekspor juga, walaupun emang hasilnya masih susah banget itu. Sama kemarin juga kita sempat dapat beberapa permintaan dari Mesir, cuman kendalanya itu si bayarnya itu juga minta kita itu harus terdaftar di X-Cargo. Itu mungkin buat X-Cargo itu buat pengiriman BL-nya itu ya Pak ya? Atau gimana X-Cargo itu fungsinya Pak? Saya juga masih kurang paham. X-Cargo.
Kalau daftar konteksnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor atau eksportirnya harus didaftar di negara setempat tujuan itu wajar ya. Ya misalnya contoh saya misalnya ngimpor bulu mata dari Indonesia ya, perusahaan di Turki ngimpor bulu mata dari Indonesia. Maka perusahaan eksportir yang di Indonesianya itu harus didaftarkan dulu di kedutaan Turki, Mas. Oh, Ya. maksudnya Jadi tadi si bayarnya itu minta pengirimannya itu dikirim pakai eskargo gitu, tapi pengiriman BL-nya kalau nggak salah itu Pak kemarin tuh mintanya kayak gitu. X-Cargo ya? Eskargo. Jadi Nggak ada ngerti 2 saya. permintaan tuh dari Mesir, dua-duanya minta eskargo semua gitu Pak. Jadi Oh, kan kita oke. tanya Belum. supplier kita juga, ternyata beliau belum terdaftar di eskargo, jadinya si bayarnya ini kan kita nego, gimana kalau pakai logistik yang lain, dianya nggak mau, akhirnya Oh hilang iya. dia. Iya. Bisa jadi kemungkinan X-Cargo ini adalah sistem tertutup ya, sistem tertutup untuk masalah pengiriman dan pembayaran. Bisa jadi ya. Jadi kadang-kadang ada semacam jaringan tersendiri, kayak misalnya WCA. WCA itu jaringan tersendiri atau World Cargo Alliance ya. World Cargo Alliance itu jaringan tersendiri di mana dari forwarding setempat, pengirim maupun forwardingnya nanti akan menerima dan melakukan clearance, itu terhubung dalam satu network tertutup, Mas. Ya, jadi bayarnya pun mereka sesama mereka itu pembayarannya itu pakai Tempo, kemudian ada sistem platform bayarnya sendiri, kemudian ada platformnya untuk rilis, ya, rilis BL setelah confirming banknya bilang oke untuk letter of creditnya dirilis. Jadi mereka punya sistem sendiri. Sebetulnya sah-sah aja sih dari pihak buyer melakukan permintaan itu karena mungkin mereka berpikir itu jalan yang aman buat mereka. Tapi kalau nggak bisa dipenuhi supplier ya gimana juga mereka dapat barang kan? Ya, tetap prosesnya akan dipakai di dalam proses yang memang dua belah pihak tuh bisa bisa mengakomodir. Itu sih mungkin Mas Asmi. Oke, terima kasih Pak Emil. Uh, uh. Thank you Mas Asmi feedbacknya. Terima kasih Mas Lanjut, Terima kasih Asmi. juga siapa Pak Mbak Emil Santi? ilmu-ilmunya Pak, mantap. Amin. Apa karena emang belajarnya tuh emang bener-bener dari nol, emang dari Turki. Karena penasaran tentang ekspor impor, dari mulai ikut sekolah ekspor sampai ikut sekolah kemitraan ini, ya lumayan sedikit banyak tahu karena belajar juga langsung ke Pak Emil yang benar-benar udah terjun gitu Pak. Jadi ya alhamdulillahnya sampai sekarang juga masih sama-sama belajar gitu Pak, kayak baca-baca. Jadi makasih banyak Pak ilmunya Pak. Iya Meskipun Mas Andri, benar dengarnya. Sorry, maaf motong. Lanjut, lanjut. cuman apa lihat dari videonya Oh dari iya, iya. ya Video sebelumnya ya. ya Pak. Terima kasih Ya, Pak. makasih Mbak Sandri. Sama-sama belajar kita ya. Saya juga belajar terus kok. Iya Ini yang Pak. sekarang ada Mas Radia lagi. Sebagai eksportir muda kita kan. Ada lagi teman-teman? Silakan. Boleh deh Pak, saya Pak. Alhamdulillah Pak, Boleh, saya silakan. juga terima kasih banyak Pak dengan selama ini berapa berapa 2 bulan lebih kita ya Pak untuk program kemitraan Iya. ini juga. Hmm. Saya terima kasih banyak, benar-benar ngebimbing kita juga, kita semua dari masalah program logistik, ilmu-ilmu logistik, ekspor impor, bahkan praktisinya dan lain-lain itu juga benar-benar udah benar-benar di tingkatan yang berbeda Pak. Bahkan itu nggak bakal ditulis, susah banget untuk belajar dari internet, kasus kayak gitu nggak bakal bisa dipelajarin, harus dari yang pengalaman. Bahkan dari Pak Emil juga ngajarin kita masalah polisi dengan Turki dan apa peraturan-peraturan Turki dengan Indonesia dan politikalnya juga, politik dan lain-lainnya juga itu benar-benar berpengaruh dan lain-lainnya juga Pak. Itu benar-benar bermanfaat banget Pak. Bahkan saya juga belum pernah belajar Pak benar-benar sedalam ini karena Pak Emil juga saya bisa kayak oh kayak gini kita juga bisa menentukan dari harga segini apakah solusi ke depannya juga kayak gini juga Pak. Ya, thank you Mas Eka. Senang dengarnya. Jadi, percaya nggak percaya, saya pun sampai detik ini tuh terus belajar hal yang baru, teman-teman. Serius. Ya, karena practices di misalnya yang paling baru itu kan saya sekarang lagi buka konsol dari Amerika ya, dari Los Angeles.
itu totally different game ya. Ya buat saya ya, artinya oh oke, lain lagi gitu kan. Setelah saya cukup bersyukur dan saya punya proses yang cukup ajak dan established dengan Jepang, dengan Eropa gitu ya. Tapi ternyata dengan Amerika lain lagi. Kenapa? Karena Amerika regulasi terkait dengan anti terorisme, pencucian uang, banyak banget. Sampai kalau misalnya barang-barang misalnya yang kaitannya dengan kulit ya, apakah kulitnya itu berasal dari produk yang endangered species? Ada namanya regulasi CITES, CITES, CITES ya. Apakah dia di tracing, apakah dia dari ular, apakah dia dari buaya atau misalnya apapun yang dilindungi itu bisa sampai kasus tuh. Ya, jadi saya belajar oh, oke, di dalam dunia logistik ekspor impor ini selalu ada hal baru. Kemudian yang kedua, hari Sabtu kemarin, sekarang hari Ahad ya. Kemarin hari Sabtu atau hari Jumat sore saya lupa, itu ada meeting update, ada kebijakan impor baru di Uni Eropa, namanya Pledge 2 ya. Nah, ini adalah rezim baru yang mengatur bagaimana prosedur impor dilakukan sehingga dilakukan percepatan terhadap barang-barang yang beresiko rendah dan dilakukan perlambatan untuk barang-barang yang beresiko tinggi. Termasuk salah satunya adalah kalau eksportirnya tidak dikenal. Ya, makanya kalau misalnya tadi saya cerita antara eksportir dengan importir, negara tujuannya menginginkan pihak eksportirnya didaftar dulu misalnya gitu kan di kedutaan setempat. Itu memang penting sih. Ya penting karena kalau misalnya pihak eksportir atau pengirim barangnya tidak di-vetting, dikhawatirkan baik practices maupun barang ilegal bisa turut masuk di dalam barang ekspor impor tersebut. Nah, Amerika sangat ketat, teman-teman, ya. Jadi ajaib gitu kan. Dan berkahnya salah satu yang surprisingly-nya saya dianugerahi status TSA walaupun perusahaannya baru jadi awal tahun ini di Amerika di Wyoming, ya. Perusahaan baru jadi, teman-teman. Saya begitu mengajukan EIN dapat EIN number alhamdulillah dan ternyata begitu pas mau pengiriman ketiga insya Allah saya dicek di status TSA shippernya Amerika ternyata Enturk berstatus sebagai TSA known shipper artinya pengirim yang terpercaya. Wah saya kaget sampai melompat gitu ya. Wah gimana mungkin nih Pinky perusahaan baru jadi kok udah di vetting gitu ya. Rupanya percaya nggak percaya nih teman-teman ya. Saya nggak pernah apply, saya nggak pernah mengajukan permintaan vetting. Ternyata mekanisme vetting di database Amerika tuh gila ya. Maksudnya benar-benar terjadi ya. Mungkin Amerika pegang semua data kita kali ya. Nggak tahu lah. jadi intinya sederhananya, Enturk Global Trade and Logistics LLC itu tiba-tiba udah masuk di dalam daftar known shipper yang sudah di vetting. Dan setelah saya cari tahu, rupanya semua airlines yang saya pakai ya berkali-kali, apakah itu terutama Singapore Airlines, kemudian juga Turkish Cargo, kemudian Japan Airlines, sistem di air freight udara ini saling terkoneksi satu sama lain sehingga mereka melakukan verifikasi bahwa Emilio dengan Enturk grupnya melakukan pengiriman dari region lain dan selama ini tidak pernah ada masalah ya. Dan akhirnya untuk di Amerika pun itu sudah di-accept. Nah, ini menarik. Nah, tadi bab ke Mas Haikal relevansinya dengan pertanyaan gimana caranya untuk meningkatkan kredensial supaya kredibel dan sebagainya. Itu rupanya bekerja dengan mitra-mitra yang terpercaya itu menjadi penting, Mas Haikal. Karena kalau misalnya kita bekerja dengan mitra atau importer of record, misalnya yang masalah dia pakai itu, Mas. Misalnya importer of record-nya tidak punya reputasi yang baik atau nggak dikenal, ada aja susahnya deh ntar. Mulai dari diminta tambahan dokumen lah, di custom clearance-nya dimasukin ke red line lah, harus bongkar total lah. Jadi banyak. Nah, jadi memilih mitra nanti ketika teman-teman misalnya sudah berkiprah di ekspor impor, kredensial pribadi baik itu finansial maupun juga practices kargo itu penting. Kayak misalnya gini, kalau sampai saya pernah melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai prosedur, misalnya dangerous goods. Dangerous goods saya kirim, saya selundupkan di dalam paket-paket saya misalnya. Ya, itu masalah tuh Mas. Ya, itu masalah serius. Dan itu akan muncul di dalam database orang-orang atau entitas bisnis yang melakukan malpraktik di dalam dunia ekspor impor dan logistik. Itu masalah serius, bisa di-ban. Ya, bisa dicabut status atau disuspend status TSA shippernya atau bahkan di-ban ya.
Nah, jadi itu mungkin di antara hal-hal yang bisa mendukung supaya perbincangan dengan potensial buyer itu bisa mengarah ke closing. Itu mungkin. Selain tentunya bab-bab marketing ya, Mas Haikal ya. Itu mungkin teman-teman, Mas Dohan, kalau mau lanjut nanti sesi kemitraan bedah langsung boleh Mas Dohan kalau emang udah siap. Di data aja siapa yang kira-kira mau lanjut bermitra dengan Entur, baik pada aspek logistiknya, baik pada aspek barang yang sudah siap untuk dipasarkan, maupun juga untuk menjadi mitra di dalam teman-teman itu bisa menggolkan komoditas yang potensial untuk diekspor maupun diimpor ke negara maupun negara lain maupun negara tempat domisili ya. Jadi ada 3 pola kemitraan yang saya bilang ya. Jadi teman-teman bisa bermitra dengan Entur, teman-teman bisa saya kasih baju Entur, boleh nggak ada masalah ya. Tapi kita akan sign agreement tentunya mengenai codes, ethics, values dan sebagainya ya. Kemudian pada aspek yang kedua dan ketiga tadi mengenai logistik dan juga mengenai barang yang sudah siap untuk dan memang sudah masuk di market ya, bukan lagi baru mau dijajaki. Itu mungkin pola kemitraan, nanti di situ kita akan diskusi mengenai bagi hasilnya, kemudian juga pengaturan mengenai agency fee, dan lain-lain ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup program kemitraan ini, ya mungkin ada closing statement nih Pak. Ya selama Bapak selama di kemitraan ini bagaimana? Tapi sebelum itu, sebelum Bapak mungkin kepada Mas Radia sebagai Direktur Inbis ya, yang mengatakan closing statement-nya, lalu dilanjut oleh Pak Emil sebagai kata terakhir. Terima kasih. Dohan ini hobi nembak-nembak ya Pak Emil ya. Emang deh. Terima kasih Mas Dohan. Teman-teman terima kasih juga. Saya selama ini mohon maaf nih kalau nggak join secara langsung, saya joinnya via rekaman dan catatannya Mas Dohan sama Mas Akmal karena mohon dimaklumi juga di New Zealand ketika di Indonesia jam 19, di New Zealand tuh jam 2 pagi, jam 1 pagi saya udah jadi pengurus itu Pak. PPI Dunia Pak, PPI Dunia Mimpi tapi Pak. Nah, sebelumnya terima kasih banyak juga Pak Emil udah repot-repot banget nih Pak ngeluangin waktunya bagi kita-kita. Saya juga sempat dengar ada beberapa juga mahasiswa lain yang sekarang nggak bisa join karena ujian. Ada Mas Okson dari Swiss, ada yang dari Cina juga, Mas Erwin, dan sebagainya. Jadi pokoknya kalau dari saya pribadi sih pengalamannya dari sini seperti di awal-awal tuh 3-4 kali yang langsung itu. Sampai sekarang kalau di toko Asia, itu saya nggak beda sepandangannya sama dulu. Kalau dulu ya udah cari apa yang ada di list belanjaan selesai. Kalau sekarang tuh jadi merhatiin ini truk datang dari mana, kira-kira bisa diajak deal-dealan atau enggak, ada kontaknya enggak, ini drivernya atau ownernya. Aku kayak gitu nih Pak sekarang Pak. Beberapa udah ngobrol. Jadi terima kasih banyak udah bagi saya sendiri ngebuka wawasan baru, pendekatan yang baru, dan semoga yang dilakuin Pak Emil ini nggak cuman jadi wawasan ekspor juga, cuman selama kita aplikasikan jadi ilmu juga, amal yang mengalir buat Bapak. Amin, mungkin amin, dari saya insyaallah. gitu. Iya, terima kasih juga dan ini selamat nih dipanggilnya Papa Emil nih sekarang nih. Papa Emil selamat juga nih atas kelahirannya. Ananda, semoga sehat selalu. Dari saya segitu Pak, terima kasih banyak. Semoga bisa berkolaborasi lagi. Entah kapan nanti Pak. Saya juga izin nih Pak, kalau ada salah-salah. Kebetulan minggu lalu saya baru wisuda, 2 minggu lagi saya pulang for good ke Indonesia Pak. Oh, Masya Allah. Siap. Terima kasih. Bisa ini Pak, ini meeting nanti bisa kita atur ngopi-ngopi lah di Gatot Subroto ya, Kemendak. Siap Pak, siap. Siap Pak. Terima kasih Pak. Kembali ke Mas Dohan. Ya, terima kasih Mas Adia. Terima kasih kepada Mas Nadia untuk posisi statementnya dan mungkin terakhir nih Pak dari Bapak Emil nih, bagaimana nih Pak? Ya, dari saya singkat aja nih. Mohon di stop kalau kepanjangan ya Mas Dohan ya. Saya biasa kalau dikasih mic nyanyi lagi. Ya, jadi gini Mas Dohan ya, dan juga teman-teman, bagi saya sharing-sharing ini sesuatu yang butuh saya sebetulnya teman-teman. Ya, jadi saya sebetulnya membutuhkan sharing-sharing seperti ini karena lewat pertemuan dengan teman-teman itu selalu mengingatkan lagi semangat saya untuk belajar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa mencoba untuk menguji apa yang saya lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadinya itu pun turut melengkapi proses-proses yang kami lakukan di Entur dan seberapa dia ideal dan seberapa dia relevan dengan apa yang dipelajari di Viata misalnya gitu ya.
Jadi itu semacam proses mekanisme feedback gitu ya, dan semacam sirkulasi. Kalau saya hanya kerja terus saja tanpa ada diskusi kayak gini, maka nggak ada penyempurnaan bolong-bolong nih, gitu ya, kira-kira gitu, ya. Jadi justru saya yang banyak terima kasih ke teman-teman karena pertemuan kita itu banyak mengasah ya practices maupun juga teori yang selama ini kami pelajari ya di dunia logistik maupun juga ekspor impor. Nah, mengenai harapan, saya sih berharap teman-teman bisa terus ya, bisa istiqomah berusaha untuk menggolkan proyek-proyek pertamanya pecah telur gitu ya. Karena memang kadang-kadang kita butuh pecah telur sih memang untuk memaintain semangat gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Radia, memang kadang-kadang kita penting. Tapi lagi-lagi ya kalau udah bicara usaha dan hasil kan itu udah haknya Allah ya untuk bicara. Tugas kita itu kan sebenarnya berusaha yang terbaik, memaksimalkan setiap opportunity yang ada gitu kan. Nah, tinggal di bab bagaimana setelah kita berusaha dengan optimal, dengan ilmu dan juga practices yang memang kita optimalkan, itu bisa meraih hasil yang optimal. Ya, tinggal tunggu waktu aja ya, insya Allah, dan banyak berdoa. Nah, terus terakhir berharap mudah-mudahan PPI bisa menjadi ini secara visi misi nasional lah, misi keindonesiaan kita gitu ya. Saya selalu berharap PPI Dunia tuh bisa membawa para pelajar Indonesia tuh bisa masuk di dalam ekosistem internasional dan memang berkiprah di kancah internasional, bukan di kancah kumpulan Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, beda. Ya, kalau berkiprah di internasional, maka teman-teman begitu udah assignment penempatan di sana, teman-teman harus masuk ke ekosistem lokal. Ya, menjadi misionaris lah gitu ya. Menjadi misionaris untuk kemudian apa? Untuk kemudian bisa memperjuangkan produk-produk Indonesia, salah satunya kalau di ekonomi kita bicaranya gitu ya. Dan juga tentunya membawa kebermanfaatan buat networking dengan sesama Indonesia ya. Jadi itu di bab nasionalnya, tapi kalau di bab sebagai bisnisnya, bumi Allah tuh luas teman-teman. Mau make money-nya dari Cina kek, mau dari Amerika kek, mau itu ekspor, mau itu impor, no problem. Ya, tapi kalau ketemu sama KJRI, KBRI, ITPC dan juga Kemendak, nggak apa-apa kita ngomongin ekspor aja. Ya, jadi lagi-lagi lihat siapa audiensnya gitu kan. Ya, jadi salam sukses ya, salam hangat dari saya. Saya selalu terbuka dan mungkin jangan lupa kalau memang mau dilanjut ada yang tertarik untuk bermitra, saya terbuka kalau kita mau diskusi lebih detail ya Mas Doan ya, diatur aja di list down siapa aja yang berminat. Kemudian kita bisa atur sesi khusus ya. Sekali lagi, Entur juga punya visi dan punya misi dan bagi kami edukasi seperti ini merupakan misi untuk terus berkontribusi ya, memberikan manfaat bagi siapapun ya. Dan sesi saya nggak cuma dengan segmen Indonesia, kayak misalnya akhir Juli pertengahan itu saya ada sesi bersama dengan Belgia dan juga dengan Turki ya. Nanti hostnya KJRI Istanbul, Pak Konjen, insya Allah. Ya, dan itu audiensnya luas ya, nggak dibatasi hanya Indonesia. Dan itu menggambarkan spirit kita untuk berkontribusi di profesi, bukan hanya terkait keindonesiaan, tapi terhadap profesi. Ya, itu mungkin teman-teman. Mohon maaf lahir batin kalau ada penyampaian yang saya suka bercanda gitu ya. Saya kan masih ya hitungannya kalau secara penampakan masih mahasiswa lah ya, layak lah ya dibilang mahasiswa ya. Jadi, tapi jangan tanya anak saya berapa ya, nanti ketahuan deh gitu kan. Jadi, Iya, Pak, siap. itu mungkin ya. Sekali lagi salam sukses ya buat Mas Radia, sukses untuk dan berkah ya tentunya untuk Back for Good-nya, insya Allah siap untuk melesat ya. Kemudian juga untuk teman-teman lainnya, Mbak Santri, Mas Asmi, Mas Haikal, Mas Dohan, mudah-mudahan ini bisa membawa keberlanjutan buat komunikasi kita ke depan ya. Ini ibarat pintu awal nih, baru pintu gerbang doang ya untuk kolaborasi lebih lanjut. Itu mungkin teman-teman. Baik, Bapak, terima kasih sekali ya. Mungkin sebelum tutup, ya mungkin alhamdulillah terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Pak Emil. Sekali lagi saya ucapkan yang telah menyempatkan waktunya selama kurang lebih 2,5 bulan ya, telah bersama kita Iya, ini. kerasa Masya Allah. Alhamdulillah ini cukup waktu yang sangat lama ini untuk sebuah kursus ya. Ya. Kita belajar dari nol sampai terakhir ini. Kita pertama kali ingat tuh saya open house itu. Open house itu beliau menjabarkan, memappingkan segala sesuatu di situ. Sampai di awalnya bagaimana sampai enak ya.
Sampai enak mau Iya, muntah ya. Banyak banget. itu banyak benar-benar kompleks ya, bingung banget itu pada waktu itu. Tapi ketika sesi pertama waktu itu kita belajar namanya how to create value ya. Jadi bagaimana teman-teman di setiap regionnya melihat oportunitas tuh, apa yang bisa kita laksanakan ketika di sekolah negeri. Nah, itu memberikan semangat banget tuh kepada teman-teman semua ya, menjadi triggeran waktu itu, Pak. Ya, mulai semangat itu. Baru masuk kita ke bisnis mapping, lalu masuk juga ke intercom strategis. Akhirnya kemarin sebelum terakhir itu ada budgeting, dan pada hari ini kita belajar terkait B2B ya, bisnis to bisnis ya, seperti itu. Ini ilmunya sangat banyak sekali ya, menurutku sangat melimpah dan harus implementasikan ini. Kalau menurut saya ini secara theoretical, aduh kurang ini. Kalau ingin 100% ya, 100 to 100 nih setidaknya harus kita laksanakan. Langsung ini. Ya, sesuai dengan kata Pak Ekmil tadi, ya ada 3 cabangnya. Teman-teman yang ingin berpartisipasi, yang ingin melanjutkan kemitraan, mungkin silakan menghubungi saya. Saya juga akan mengumumkannya di grup untuk lanjutannya. Dan jikalau teman-teman masih ingin bertanya sesuatu ya, tadi Pak Emil juga menyediakan, kalau teman-teman ingin bertanya lebih detail terkait TradeMate dan sebagainya, mungkin silakan boleh ditanya langsung kepada saya, nanti saya forward ke Pak Emil untuk menanyakan jadwalnya. Seperti itu. Ya semoga Siap, dengan insyaallah. Insyaallah baik. Semoga dengan berjalannya program ini ya memberikan kita wawasan yang sangat berharga dan juga semoga bisa membawa kita ke tingkat yang lebih kompetitif ya, lebih tinggi lagi dalam pasar global. Mungkin sekian bagi saya. Terima kasih atas semuanya. Ya kepada Pak Emil juga. Saya tutup. Ada'ukum bittaufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam remaja. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sampai jumpa lagi ya Terima teman-teman ya. kasih Pak Thank you. Emil, Bang Radia, Kak Dohan, semuanya makasih. Terima kasih Masih ya. banyak Bang Ya. Pak Emil. Mas Radia, makasih banyak. Masih banyak Bang Yo, Radia. thank you. Banyak Makasih. semuanya. Assalamualaikum. Nanti main-main di Indo Mas. Yuk, Siap, sikat. siap.